Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianti Kalaswara Puspita dari Prodi PPKN 2018. Di sini saya akan membahas materi tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Masa penjajahan kolonial Belanda. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, bahkan menjadi adu domba dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa Torodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, seperti Mr. Van de Venter, mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Seperti irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Pendidikan di masa kolonial. Seiring dengan berkembangnya kehidupan di masa kolonial, pihak Belanda mendirikan sekolah umum dan kejuruan untuk pribumi
demi menunjang kebutuhan pekerja yang berpengalaman dan terampil. Sekolah pendidikan umum seperti HIS atau sekolah dasar dengan pendidikan 7 tahun. MULO yaitu sekolah menengah pertama dengan masa pendidikan 3 tahun. AMS, sekolah menengah atas dengan masa pendidikan 3 tahun. Dan sekolah pendidikan kejuruan. Sekolah guru bantu selama 4 tahun, sekolah guru selama 6 tahun, sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi, sekolah dokter Jawa di Batavia, dan sekolah tinggi teknik di Bandung. Demikian pembahasan yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.